kotornya luar biasa. Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Bapak pernah nyemprot jalan nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Bapak hanya ngambil untung di sini, tapi Bapak nggak peduli pada lingkungan di sini. Tapi kan kami bayar, Pak. Saya nggak ada urusan dengan bayar siapapun. Setiap orang yang bekerja di sini, ngambil rezeki di tanah ini, dia harus memperhatikan lingkungan di sini. Oke. Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu. Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ngerahin. Anda lihat ke depan. Jalan hancur, kotornya luar biasa. Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Tonasenya sesuai nggak? Lo bukan kurang tahu, Anda yang kirim tanahnya. Pertanyaannya, tanahnya dikirim kemana? Ya, ada yang ke Karawang. Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Ada, Pak. Itu kita ada. Berapa? Izin galiannya ada? Izin. Itu gerbang tol yang paling kotor itu sekarang gerbang tol Kalijati. Bapak berhentikan dulu. Baik, Pak. Sesuaikan dengan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak nggak sanggup bersihkan, saya kerahin damkar hari ini, saya bersihkan. Selamat datang di channel Sedikit Politik. Jangan lupa subscribe. Pada tanggal 16 April 2025, suasana di Subang, Jawa Barat, tiba-tiba berubah menjadi tegang. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan gaya blak-blakannya, melakukan inspeksi mendadak ke salah satu titik aktivitas tambang tanah di daerah tersebut. Ia turun langsung ke lapangan, menyusuri jalanan yang penuh debu dan lumpur, menyaksikan sendiri bagaimana aktivitas tambang merusak kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Yang membuat Deddy Mulyadi naik pitam bukan sekadar aktivitas tambangnya saja, tapi dampak nyata yang dirasakan masyarakat akibat ulah para pelaku tambang ini. Mobil-mobil truk pengangkut tanah dari lokasi tambang diketahui melintasi jalanan umum tanpa perlindungan memadai. Ban-ban truk yang dipenuhi tanah merah basah meninggalkan jejak di sepanjang jalan, mengotori akses warga, bahkan hingga mencapai jalan tol Kalijati. Hal ini menimbulkan keresahan, karena selain merusak pemandangan dan kebersihan, kondisi jalan yang licin dan becek sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Dalam video yang diunggah ke media sosial dan menjadi viral dalam waktu singkat, Deddy Mulyadi terlihat berdiri di tengah jalan yang becek, mengamati kendaraan tambang yang keluar masuk tanpa prosedur kebersihan. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan izin operasi perusahaan tambang tersebut, sekaligus mengkritik lemahnya pengawasan dari aparat terkait. Ia tidak hanya menyampaikan kemarahannya kepada perwakilan perusahaan tambang, tetapi juga menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap para pelaku yang membiarkan kerusakan ini terus berlangsung. Saya Gubernur Jawa Barat, dan saya tidak akan diam melihat jalanan milik rakyat ini dikotori terus-menerus oleh aktivitas tambang seperti ini. Ini sudah keterlaluan. Kalian kerja nyari untung, tapi merugikan masyarakat. Jalanan rusak, orang bisa celaka. Apa kalian pikir ini tambang di tengah hutan? Ini jalan umum, dipakai orang banyak, seru Deddy dalam video tersebut. Dalam sidak itu, Deddy bahkan sempat menghentikan beberapa truk pengangkut tanah dan meminta para sopir untuk menunjukkan dokumen, serta prosedur pembersihan kendaraan. Tak satu pun dari kendaraan itu memiliki sistem pembersih ban sebelum keluar dari area tambang. Deddy lalu memerintahkan agar aktivitas tambang tersebut dihentikan sementara dan meminta aparat Satpol PP serta Dinas ISDM Jawa Barat untuk segera turun tangan. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa aktivitas tambang yang tidak tertib seperti ini bukan hanya merusak jalan, tapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan keselamatan publik. Ia mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat truk tambang dapat berujung pada kerugian negara, karena pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan untuk perbaikan jalan yang rusak berat akibat aktivitas tambang tersebut. Saya tidak akan main-main.
Ini bukan hanya soal debu atau tanah. Ini soal ketertiban, soal hak masyarakat untuk mendapatkan jalan yang layak dan aman. Saya akan proses hukum siapapun yang terlibat, baik perusahaan tambang maupun pejabat yang memberi izin secara sembarangan, tegasnya. Salah satu hal yang disoroti dalam kejadian ini adalah jarak antara lokasi tambang dan jalan tol Kalijati yang ternyata masih menjadi jalur lalu lintas truk-truk tambang. Dedi menemukan bahwa truk-truk tersebut tidak hanya melintasi jalur desa, tapi juga masuk ke jalan tol tanpa prosedur karantina atau pembersihan kendaraan. Hal ini tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi juga menciptakan risiko kecelakaan, terutama jika jalan tol dalam kondisi licin karena tanah basah dari ban truk. Warga setempat pun mendukung langkah gubernur. Banyak di antara mereka yang mengeluhkan debu tebal yang berterbangan tiap hari, serta genangan lumpur yang muncul tiap kali hujan turun. Beberapa pengendara motor bahkan sempat tergelincir akibat licinnya jalan yang dilalui truk tambang. Namun keluhan warga selama ini seolah tidak pernah didengar oleh perusahaan tambang maupun pemerintah daerah. Maka ketika gubernur langsung turun tangan dan mengamuk di lokasi, masyarakat menyambutnya dengan antusias. Menurut penelusuran lebih lanjut, perusahaan tambang tersebut sudah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun keberadaannya menuai banyak protes karena selain mencemari lingkungan, kegiatan mereka juga menimbulkan kerusakan pada jalan-jalan kecil yang tidak dirancang untuk dilintasi kendaraan berat secara terus-menerus. Padahal, dalam aturan pertambangan, setiap perusahaan wajib menyediakan jalur khusus untuk kendaraan operasional mereka, agar tidak mengganggu kehidupan warga. Dalam lanjutan pernyataannya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa dirinya akan segera menginstruksikan penghentian operasi perusahaan tambang yang tidak memiliki prosedur kelayakan lingkungan dan keselamatan jalan. Ia juga menyatakan bahwa akan dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tambang yang ada di wilayah Jawa Barat, termasuk perizinan, dampak lingkungan, dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Gubernur juga menyinggung soal potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal dan tidak tertib ini. Selain merusak jalan, banyak tambang yang beroperasi tanpa kontribusi pajak atau kompensasi yang memadai kepada pemerintah daerah. Artinya, perusahaan menikmati keuntungan dari kekayaan alam, namun tidak mengembalikan manfaat itu kepada rakyat maupun negara. Ini korupsi terselubung, serunya. Selain itu, dalam arahannya kepada dinas terkait, Dedi juga meminta agar diberlakukan sistem pengawasan digital berbasis GPS dan CCTV untuk seluruh armada tambang di Jawa Barat. Ia berencana menggandeng Dishop dan Dinas ISDM agar semua kendaraan tambang wajib melapor dan mengikuti jalur tertentu yang sudah ditentukan. Dengan begitu, tidak ada lagi truk tambang yang seenaknya keluar masuk jalan umum tanpa pengawasan. Tak hanya itu, Dedi juga menekankan bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada perusahaan yang membahayakan keselamatan masyarakat umum. Ia mengingatkan pada kejadian kecelakaan yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah lain akibat truk tambang remblong yang menabrak rumah warga. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Kalau kita tegas sejak awal, semua bisa dicegah, katanya tegas. Inspeksi mendadak ini bukan pertama kalinya dilakukan Dedi Mulyadi. Sebagai gubernur, ia memang dikenal sering melakukan sidak ke lapangan, terutama ke wilayah-wilayah yang dianggap bermasalah. Namun kali ini, kemarahannya benar-benar meledak karena ia merasa pengabaian terhadap keselamatan publik sudah di luar batas toleransi. Di akhir kunjungannya, gubernur meminta aparat kepolisian setempat untuk menyegel sementara area tambang tersebut dan melarang semua aktivitas operasional sampai ada kejelasan mengenai izin, prosedur kebersihan, serta kompensasi terhadap warga terdampak.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan aktivitas tambang serupa di daerah lain, agar tidak terjadi kasus serupa di tempat lain. Langkah berani Deddy Mulyadi ini mendapat banyak pujian di media sosial. Banyak netizen yang mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang gubernur. Tagar Mindisha Gubernur Jabar mengamuk bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia pada tanggal 17 April 2025. Dalam waktu dekat, Deddy Mulyadi dijadwalkan akan menggelar konferensi pers bersama Dinas ISDM dan aparat penegak hukum untuk menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan dan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil. Ia berharap kejadian ini menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola tambang di Jawa Barat, agar tidak hanya menguntungkan investor, tapi juga menjaga hak dan keselamatan rakyat kecil. Setelah inspeksi mengejutkan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terhadap aktivitas tambang yang mencemari jalan di Subang hingga ke ruas tol Kalijati, dampak dari aksi tegas tersebut langsung terasa ke berbagai lapisan. Dalam hitungan jam setelah video Deddy viral di media sosial, berbagai instansi terkait langsung menggelar rapat darurat guna merespons tekanan publik yang mendesak agar perusahaan tambang tersebut segera ditindak secara hukum. Pemerintah Kabupaten Subang yang selama ini dinilai terlalu pasif dalam menyikapi keluhan warga, akhirnya ikut bersuara. Bupati Subang menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi ulang terhadap semua izin tambang yang beroperasi di wilayahnya. Ia mengakui bahwa selama ini pengawasan terhadap perusahaan tambang memang belum optimal, terutama dalam aspek pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. Pernyataan ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk pengakuan atas kelalaian birokrasi daerah. Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) Jawa Barat bergerak cepat melakukan audit lingkungan terhadap lokasi tambang yang disidak oleh gubernur. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan berbagai pelanggaran serius. Di antaranya, perusahaan tidak memiliki sistem pembersihan kendaraan yang memadai, tidak ada penampungan limbah tanah, serta tidak memiliki jalur khusus yang memisahkan lalu lintas truk tambang dengan kendaraan umum. Selain itu, laporan aktivitas tambang kepada dinas juga ditemukan tidak konsisten dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Tak hanya ESDM, Dinas Perhubungan Jawa Barat juga turut dilibatkan untuk menilai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh armada pengangkut tambang. Mereka menemukan bahwa sebagian besar truk yang beroperasi tidak sesuai standar kelayakan jalan. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki surat izin angkutan barang yang sah, serta tidak memasang penutup muatan dengan benar. Truk-truk ini melintasi jalan tanpa pengawasan, menciptakan risiko besar terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Polres Subang pun turun tangan dengan membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Mereka mengumpulkan bukti, mulai dari video rekaman kejadian, laporan warga, hingga data dari pemerintah daerah. Kepala Kepolisian Resor Subang mengatakan bahwa jika terbukti ada unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, maka pihak perusahaan bisa dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah konkret yang langsung dilakukan adalah pemasangan garis polisi, police line, di area masuk tambang, serta pelarangan operasional hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, sopir truk yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas langsung dikenai tilang dan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan mengenai tata cara pengangkutan barang yang aman dan sesuai prosedur. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat terus mengalir kepada Deddy Mulyadi. Banyak warga mengirimkan video dan foto kondisi jalan di wilayah mereka yang juga mengalami masalah serupa akibat aktivitas tambang. Beberapa di antaranya berasal dari wilayah Karawang, Purwakarta, dan Sukabumi, yang juga diketahui memiliki banyak titik tambang tanah dan batu
yang tak tertib. Deddy Mulyadi bahkan membuka saluran pengaduan khusus melalui media sosial dan nomor WhatsApp resmi Pemprov Jabar, agar masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan aktivitas tambang yang meresahkan. Reaksi keras juga datang dari para aktivis lingkungan. Mereka menyambut baik langkah tegas gubernur, namun juga mengingatkan bahwa masalah tambang tidak bisa selesai hanya dengan sidak semata. Butuh sistem pengawasan yang berkelanjutan, sanksi yang benar-benar ditegakkan, serta regulasi yang lebih ketat. Koalisi Lingkungan Hidup Jawa Barat bahkan mendesak dibentuknya tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh tambang aktif di Jawa Barat, terutama yang dekat dengan pemukiman warga. Para akademisi dari sejumlah universitas di Bandung dan Bogor juga angkat bicara. Dalam diskusi yang disiarkan oleh media nasional, mereka menggarisbawahi bahwa persoalan ini adalah dampak dari lemahnya regulasi teknis, serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka menyarankan agar Pemprov Jabar menyusun ulang peta zonasi tambang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang wilayah. Jangan sampai tambang berada terlalu dekat dengan jalan tol, kawasan sekolah, atau wilayah padat penduduk. Gubernur Deddy Mulyadi sendiri tidak tinggal diam. Dalam waktu 3 hari setelah insiden tersebut, ia langsung memimpin rapat koordinasi besar yang melibatkan Dinas ISDM, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, serta perwakilan dari pemerintah Kabupaten Syat Kota se-Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, Deddy menyampaikan bahwa kejadian di Subang bukanlah kasus pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir jika sistem pengawasan tidak diperbaiki secara menyeluruh. Ia kemudian mengeluarkan instruksi gubernur yang memuat beberapa poin penting, antara lain, audit total semua perusahaan tambang di Jawa Barat, terutama yang berada dekat dengan jalan umum, penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku tambang yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin permanen. Kewajiban semua perusahaan tambang memiliki fasilitas pembersih kendaraan wheel wash system sebelum kendaraan keluar dari area tambang. Larangan penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang, kecuali yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Pembangunan jalur khusus tambang secara mandiri oleh perusahaan sebagai syarat mutlak izin operasi. Pembentukan tim pengawasan terpadu antara dinas, kepolisian, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, namun juga menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha tambang. Beberapa asosiasi pertambangan lokal meminta waktu untuk beradaptasi, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan akan menurunkan produktivitas dan menambah biaya operasional. Namun Deddy tetap pada pendiriannya. Saya tidak anti investasi, tapi saya anti terhadap investasi yang menginjak-injak hak masyarakat dan merusak lingkungan. Kalau Anda tidak mau mengikuti aturan, silakan angkat kaki dari Jawa Barat, tegasnya. Di tengah sorotan yang semakin besar terhadap sektor tambang di Jawa Barat, Deddy Mulyadi justru mendorong adanya reformasi besar-besaran. Ia berjanji akan menjadikan momentum ini sebagai awal mula penataan ulang dunia pertambangan di provinsi yang ia pimpin. Ia juga mengajak kepala daerah lainnya untuk tidak takut bertindak tegas, apalagi jika menyangkut keselamatan warganya. Tak berselang lama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pernyataan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh langkah yang diambil Deddy Mulyadi. Bahkan dalam waktu dekat, Kementerian akan mengirimkan tim khusus untuk membantu verifikasi lapangan di beberapa titik tambang bermasalah di Jawa Barat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat proses pembenahan sistem tambang yang ramah lingkungan dan sosial. Kini, kasus Subang menjadi titik balik penting bagi penataan tambang di daerah. Banyak daerah lain yang mulai bergerak mengikuti jejak Gubernur Deddy Mulyadi, melakukan sidak, evaluasi izin, dan mengedepankan aspek keselamatan serta keberlanjutan lingkungan. Masyarakat pun semakin berani bersuara karena merasa pemimpinnya benar-benar hadir dan peduli.
Gubernur Dedi pun terus mengawasi perkembangan kasus tersebut. Ia meminta laporan harian dari tim di lapangan dan memastikan bahwa perusahaan tambang di Subang yang ia sidak tidak akan bisa beroperasi kembali jika belum memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Dalam satu wawancara, Dedi menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya duduk di balik meja, tapi turun langsung ke akar persoalan dan menjadi suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar. Saya bukan ingin viral, saya ingin jalanan ini bersih, aman, dan rakyat merasa dilindungi. Itu saja, pungkasnya.